Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu kembali belajar tematik tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 sampai dengan 3. Pada subtema 2 kali ini tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, kita akan belajar beberapa hal. Muatan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ada bahasa Indonesia, ada IPS, ada IPA, ada PPKN, dan SPDB. Baik anak-anakku, coba perhatikan terlebih dahulu ilustrasi gambar berikut ini. Apa yang ada di pikiran anak-anak ketika melihat gambar berikut ini? Ya, kali ini kita akan belajar mengenai narasumber dan wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat anak-anak. Syarat menjadi narasumber ada beberapa. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan sesuai topik wawancara. Syarat yang kedua, memiliki keahlian sesuai topik wawancara. Dan yang ketiga adalah narasumber itu mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik wawancara. Narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara anak-anak. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum atau ketika diwawancarai maupun setelah wawancara. Sikap pewawancara yang baik kepada narasumber setidaknya ada 8 yang harus kita pelajari. Untuk yang pertama, pewawancara harus memperkenalkan diri kepada narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber sesuai kesepakatan. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misal memberikan makan dan minum saat wawancara. Dan yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulanginya jika narasumber kurang memahami. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber. Kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, anak-anakku, ketika wawancara tentu kita harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, ini adalah beberapa daftar pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada narasumber.
Kata tanya tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber. Saat wawancara, sebaiknya kamu tidak mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Ini catatan ya anak-anak. Ketika wawancara, ketika mengajukan pertanyaan, itu setidaknya secara bergantian, sehingga nanti kita dapatkan data sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Jadi ketika narasumber itu kita tanya, itu fokus pada apa pertanyaan kita. Nah, oleh karena itu ketika kita wawancara, satu persatu pertanyaan itu kita ajukan. Baik anak-anakku, sekarang sebutkan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Ketika ada pertanyaan seperti ini, apa jawaban dari anak-anak? Coba diingat-ingat. Kira-kira ada nggak hewan yang dilindungi di Indonesia itu? Ya, salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia yaitu burung cendrawasih. Anak-anak tahu? Karena burung ini adalah burung khas Papua, sehingga burung ini dikatakan sebagai satwa endemik. Ya, satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Parades, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih memiliki ciri khusus anak-anak. Salah satunya yaitu warna bulu yang indah dengan kombinasi beberapa warna yang mencolok, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Warna bulu tersebut membuat burung cendrawasih terlihat lebih indah dibandingkan burung yang lain. Burung cendrawasih ini termasuk hewan langka anak-anak, sehingga harus dilindungi. Burung cendrawasih hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi hewan seperti kebun binatang. Nah, hal ini dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengetahuan, dan wisata. Oleh karena itu anak-anak, kita harus menjaganya, harus turut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Kemudian hewan-hewan apa lagi yang dilindungi oleh pemerintah? Ada harimau, ada badak di Sumatera, orangutan, jalak Bali, komodo, dan gajah. Hewan-hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Kita sebagai pewaris bangsa atau negara ini harus juga turut serta melindungi hewan-hewan ini. Hewan-hewan itu anak-anak memiliki beberapa manfaat. Apa saja manfaat yang kita dapatkan dari hewan? Nah, ini berikut ada ayam, kemudian sapi, kemudian ikan koi. Kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan? Untuk ayam, kita bisa ambil telur dan dagingnya untuk dikonsumsi. Kemudian untuk sapi kita bisa perah susunya dan juga kita makan dagingnya. Kemudian ikan koi bisa kita jadikan hewan peliharaan, termasuk kucing, dan hewan-hewan lucu yang lainnya yang bisa kita jadikan hewan peliharaan. Tentu hewan peliharaan yang kita pelihara adalah hewan peliharaan yang boleh sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan hewan yang dilindungi hanya pemerintah saja yang bisa
memelihara di tempat-tempat konservasi. Baik anak-anakku, hewan itu sangat berperan dalam keseimbangan alam anak-anak. Contohnya di sini ada ular. Ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah tersebut berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Apa akibatnya jika ular tidak ada? Maka bisa dipastikan populasi tikus menjadi tidak seimbang, menjadi begitu hebatnya sehingga banyak sekali tikus, sehingga petani kesulitan mengembangkan pertaniannya karena ladangnya dirusak oleh tikus. Karena tikusnya semakin banyak ya anak-anak. Keseimbangan alam harus kita jaga. Kita tidak boleh dengan semena-mena menghabisi atau memburu salah satu hewan yang ada kaitannya dengan rantai makanan. Ini ketika kita memanfaatkan hewan dengan secara tidak seimbang, maka akibatnya apa? Banyak terjadi ketidakseimbangan yang akan menjadi bencana bagi manusia. Berikut adalah contoh cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama adalah kita tidak boleh berlebihan. Yang kedua, menjaga habitat tempat untuk hidup hewan, tidak merusak hutan, tidak merusak sungai, menjaga kelestarian laut ya. Kemudian yang ketiga, tidak membeli barang dari hewan langka. Misalkan karena macan Sumatera itu dilindungi, maka ketika ada orang menjual kulit atau patung atau lain sebagainya, kita tidak membelinya. Nah, seperti itu. Sehingga tidak lagi ada nilai ekonomis lebih pada hewan yang mati atau hewan yang dilindungi yang diburu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Di sini Bapak ada contoh hewan. Hewan apakah ini? Ya, ini adalah ikan. Tentu anak-anak sudah mengetahui. Tapi tahukah anak-anak bagian-bagian hewan ini serta fungsinya? Baik. Hewan tentu memiliki bentuk yang berbeda antar hewan satu dengan hewan yang lain. Nah, bentuk yang berbeda tersebut memiliki fungsi masing-masing. Untuk contoh kali ini, untuk ikan, coba perhatikan, ikan memiliki sisi. Nah, sisi ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh dari serangan musuh. Kemudian ada ekor. Ekor ikan berfungsi membantu pergerakan di air, sehingga ikan ketika berenang mendapat dorongan dari air, dari ekornya, sehingga bisa melaju ke depan. Selanjutnya ada badan yang ramping. Nah, badan yang ramping pada ikan ini berfungsi memudahkan ikan bergerak di dalam air. Selanjutnya sirip. Sirip ikan berfungsi untuk berenang. Kemudian ada insang. Insang pada ikan berfungsi untuk bernafas. Ingat ya anak-anak, ikan itu bernafas dengan insang.
Adakah ikan yang bernafas dengan selain insan? Ada, yaitu ikan paus. Ikan paus ternyata bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ikan yang bernama mata. Ya, mata sama halnya dengan makhluk hidup lain dan juga manusia. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Anak-anakku, kita boleh memanfaatkan hewan sebagai atau sebagai peliharaan ya. Tapi yang terpenting adalah kita harus melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan dengan bijak. Itu yang penting. Ketika kita memiliki hewan peliharaan, maka hak-hak hewan harus kita penuhi. Ya. Dan juga kewajiban-kewajiban kita kepada hewan itu juga kita penuhi. Kita berhak menggunakan hewan ini sebagai peliharaan untuk sebagai hiburan kita. Nah, tetapi sebagai manusia yang bijak, kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap hewan, yaitu memberikan makan, memberikan pelayanan yang terbaik, memandikannya, itu boleh. Baik anak-anakku, selanjutnya di sini Bapak memiliki bentuk sebuah karya. Karya apakah ini? Ya, anak-anak tentu tahu ini merupakan karya yang bisa kita namai sebagai mozaik. Apa mozaik itu? Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Ada beberapa langkah anak-anak untuk membuat mozaik. Yang pertama yaitu siapkan bahan-bahannya. Kemudian kita menggambar pola untuk sebagai bidang kita menempel potongan-potongan bahan. Selanjutnya kita gunakan lem untuk menempel bahan-bahan di atas pola. Kita laksanakan kegiatan menempel dengan rapi sehingga hasil akhir dari kegiatan tersebut adalah karya mozaik yang kita inginkan. Baik anak-anakku, itulah tadi pembelajaran tematik kali ini, subtema 2, tema 3, kelas 4, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.